kita itu menggantungkan hidupnya dari seni inilah. Kalau kita tidak bekerja, otomatis kita tidak bisa mendapatkan penghasilan. Banyak bisnis, banyak. Mulai dari jual masker, sekarang ini saya mencoba menjual daun. Beralih Mas ya? Ya sudah coba beralih sampai beralih gitu. Katanya usahain banyak dicoba, makanya kita coba. Selain jual masker, kita juga coba menjual daun sungkai. Daun sungkai. Buat ini COVID. Oh, katanya bisa namanya menangkal COVID ya? Iya, tapi sejauh ini belum ada yang order. Belum ada yang order. Aduh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Riza Palepi dalam Pena Hitam Catatan Jurnalis. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang soal persiapan menuju new normal. Nah, namun di sini saya kedatangan dua narasumber, Mas Usman Gumanti dari Pekerja Seni dan Mas Andi Febriansah dari Tata Rias Busana. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih, bagaimana efek pandemi COVID-19 terhadap pekerja seni dan Tata Rias Busana. Mungkin di sini saya akan langsung ya Mas ya, langsung nanya sama Mas Usman Gumanti. Mas Usman Gumanti, sehari-hari kita itu seperti apa sebenarnya? Kalau dalam keseharian kita itu sebagai pekerja seni, ya selain manggung dari panggung ke panggung, seperti itulah. Itu dalam pandemi COVID ini seperti apa dampaknya Mas? Oh, dampaknya sangat terasa sekali. Apalagi sudah hampir 4 bulan kita nggak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Iya. Tadi dikatakan nih Mas Andi, tadi dikatakan Mas Andi nih sibuknya sebagai Tata Rias Busana ya, Tata Rias. Terus bagaimana sih Mas ceritanya dalam menghadapi pandemi COVID saat ini Mas? Untuk menghadapi pandemi COVID pada saat ini ya apa ya, mau dibilang susah yang jelas, karena keseharian kita sebagai pekerja seni ya, kalau untuk hari weekend, Sabtu dan Minggu itu kita bekerja untuk mempercantik klien kita kayak gitu. Di keseharian kita sekarang biasanya membuat baju, baju pengantin, membersihkan alat-alat dekorasi. Tapi setelah pandemi ini dampaknya itu besar sekali, yaitu kita nggak bisa memasang dekorasi di berdampak hari. dari kegiatan kita sehari-hari, dalam kegiatan aktivitas kita rutin Mas ya. Berdampak banget. Berdampak sekali. Mas Usman, nyambung lagi nih Mas Usman, kita kan sebagai pekerja seni nih Mas Usman, kalau pada masa-masa sebelum pandemi COVID, jika dibandingkan dengan masa-masa pandemi COVID saat ini, seperti apa Mas perbedaannya Mas? Untuk masalah perbedaannya sangat jauh berbeda sekali. Ya sebelum pandemi ya kita untuk penghasilan kita nggak munafik, lumayan ya. Iya, selain bisa kita menambah amunisi lagi, tapi kita, dari satu sisi kita bisa menambah alat gerak untuk karir kita ke depan. Tapi pasca COVID ini, waduh, semua yang ada habis. Mulai dari tabungan habis, belum lagi dengan cicilan yang ada. Oh, harus ada selesaikan lagi gitu ya. Iya. Kalau Mas Andi sendiri gimana nih Mas, dampak pandemi COVID dan sebelum pandemi COVID ini kira-kira bisa ceritakan Mas? Hampir 80% sama pendapatnya. Ya dari sebelumnya kita biasanya hampir tiap minggu ngejob kan, banyak bahasa ininya ngejob gitu. Dan sekarang tetap masih ngejob, tetapi penghasilan yang biasanya menjadi 100% sekarang menjadi 30%. 30%, Jauh sekali Mas menurunnya ya. Dan juga dampaknya kepada pegawai-pegawai kita yang biasanya memasang dekorasi di panggung, sekarang tidak bekerja. Artinya juga kita meminimalisir ya? Iya, meminimalisir. Iya, mengurangi karyawan, kemungkinan seperti itu Mas ya. Nah, terus bagaimana Mas kita menyikapinya Mas pada masa mulai pandemi COVID ini Mas? Menyikapinya gimana jadi kira-kira? Mungkin ke Mas Andi dulu lah. Untuk menyikapinya itu dalam hal apa dulu kira-kira? Jadi gini loh, kan kita ini tidak ada aktivitas job tadi bahasa disebutkan kan. Nah, jadi bagaimana untuk kita mengisi keseharian kita itu ketika memang kita aktivitas yang sudah rutin biasa kita lakukan, tapi ketika pandemi COVID ini ya
sangat berdampak sekali. Bagaimana, apalah yang kita lakukan, Mas? Ya kalau yang saya sekarang sih masih menyelesaikan baju-baju yang belum terrealisasi. Desain ya, Mas? Iya, desain baju yang belum dipayet. Sekarang saya payetin, tapi payet itu saya hanya mengambil yang tersedia yang ada di rumah. Tapi kalau mau beli barang baru kayak gitu kan, ya saya masih mikir sekarang, Masih karena mikir ya. jangka ke depan kita itu seperti apa nanti? Apakah ini Masih jasa berkelanjutan, kita masih berkelanjutan atau tidak kayak gitu. Jadi ya untuk membuat karya baru itu saya masih mikir. Pokoknya kalau misalnya secepat seandainya pemerintah segera mengambil sikap, insya Allah baru bisa berkarya lagi. baru bisa berkarya lagi. Tuh tadi disampaikan Mas Andi akan ada berkarya lagi, tapi menunggu dari pemerintah khususnya. Mas Usman sendiri, ini kan pemerintah saat ini sudah gencar-gencar nih mensosialisasikan new normal, ya Mas ya. Jadi kira-kira langkah apa persiapan yang kita lakukan dalam menyongsong persiapan new normal yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun kan sekarang masih ada pembatasan juga. Ya, yang jelas sebagai langkah ya dimana kita tidak munafik lah ya, sebagai pekerja seni kita itu menggantungkan hidupnya dari seni inilah. Kalau kita tidak bekerja, otomatis kita tidak bisa mendapatkan penghasilan. Banyak bisnis, mulai dari jual masker. Sekarang ini saya mencoba menjual beralih, Mas ya, sudah coba beralih sampai beralih gitu. Katanya usaha lain banyak dicoba, makanya kita coba. Selain jual masker, kita juga coba menjual daun sungkai. Daun sungkai. Ini COVID. Oh, katanya bisa menangkal COVID ya? Iya, tapi sejauh ini belum ada yang order. Belum ada yang order. Aduh, sampai segitunya Mas akibat COVID ini ya? Iya, karena kita batik setir. Iya, karena bukan apa, periuk dapur bakso kami itu ibaratnya nak supaya berasap. Oh, kalau iya. ini cak mano gitu. Oke, Mas Andi sendiri gimana pengalamannya setelah pandemi COVID ini, Mas Andi? Kalau sekarang saya pernah juga beralih profesi sebagai penjual makanan online, kayak jualan ceker pedas kayak gitu kan. Terus jualan dimsum, itu waktu awal-awal di bulan 4 kalau nggak salah kita jualan. Jadi lagi puncak-puncaknya ya. Jadi di saat itu kita mencoba, kayaknya agak sulit laku Ketika kita berubah. Iya. Ini walaupun seenak mungkin makanan kita, soalnya di daerah kita itu rata-rata yang berjualan online itu banyak sekali Mas kayak gitu. Jadi makanya beberapa hari kita jualan online itu mikir kayaknya apakah bisa bertahan hidup dengan jualan online untuk kedepannya kayak gitu. Nah sekarang ini saya kan biasanya make baju pengantin kan. Nah sekarang saya biasanya nggak menerima jasa payet. Sekarang saya mencoba untuk menerima jasa payet. Biasanya kan ngejok setiap Sabtu Minggu kan. Nah oke, jadi kita sama mengetahui bahwa apa yang terjadi kepada dua narasumber kita ini mungkin dialami juga dengan pekerja seni dan tata rias busana di seluruh Indonesia ini. Namun kita harus bisa menyikapi apa langkah-langkah yang akan kita ambil. Nah mungkin nih Mas, sedikit lagi nih Mas, persiapan menyongsong new normal ini Mas, harapan kita nih sama pemerintah bagaimana? Dari Mas Oman dulu nih. Ya. Untuk harapan kita sih berharap kepada pemerintah untuk memberikan solusi lah kepada profesi seperti kami ini, pekerja seni, supaya kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena sudah hampir 4 bulan ini kita tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa menghasilkan pundi-pundi uang lagi. Sementara yang menggantungkan hidup di bidang ini banyak sekali orangnya. Untuk saya saja mungkin banyak karyawannya atau pegawai timnya. Untuk timnya 30 orang. Sudah hampir 30 orang, artinya lapangan pekerjaan pun diciptakan di situ Mas ya. Untuk Mas Andi sendiri, Mas Andi, kira-kira harapan kita kepada pemerintah, mungkin pemerintah ada berkesempatan untuk melihat video yang kita buat hari ini. Ya. Untuk pemerintah semoga berpikir lebih panjang lagi untuk memperhatikan kita sebagai pekerja seni. Semoga secepat mungkin kita berharap agar dibuka kembali jasa-jasa industri pernikahan ini, dan juga kami akan mentaati peraturan pemerintah yang ada seperti protokol kesehatan seperti itu. Dan juga ya seperti Mas Usman bilang,
mereka ada 30 tim ya. 30 orang ya, 30 dalam orang. yang berkecimpung di satu tim. Kalau kami itu hampir 15 orang kayak gitu. 15 orang. Jadi yang sekarang yang hanya bekerja hanya 5 orang. 5 orang itu ya keluarga kami sendiri Iya. kayak gitu. Yang lainnya lebih banyak di rumah kan? Di rumah kan. Luar biasa sekali ya. Oke, pemirsa, mungkin pemerintah juga berkesempatan untuk melihat video yang kami sampaikan ini. Tentunya pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret sehingga penerapan new normal yang akan dilaksanakan segera dapat direalisasikan. Bagaimana? Karena saat ini banyak sekali yang menggantungkan kehidupan di luar aktivitas-aktivitas dari pemerintahan. Seperti ini ada pekerja seni dan tata rias. Nah, semoga dengan video yang disampaikan ini pemerintah segera memberlakukan sistem new normal atau penyesuaian hidup baru ya, tatanan hidup baru. Mungkin saya berterima kasih atas kehadiran Mas Usman Gumanti dan Mas Andi Febriansa sebagai selaku tata rias. Dan akhir kata saya Riza Palepi undur diri, sampai jumpa di Pena Hitam Catatan Jurnalis berikutnya. Oke Mas Usman, makasih. Siap. Oke.